startnya dari ini kali ya. Dari jalan. Dari jalan. Sampah mulu ya? Sampah mulu. Emang ada di rumah GBL? Enggak ada kemana buang sampah. Soalnya kemarin nggak ketahuan ini. Teman aja. Halo, Sama Sekjen Abdesi. Halo, Mas. Mana kalian? Ih, pada berdiri. Kantor kali nanti ya? Iya, kantor. Karena ini sungainya udah diprotes-protes terus. Paling gitu kalau Jack. Oh, lompat sedikit cuma 200. Mana sih Yaud? Bukan apa-apa kan kalau masyarakat masuk ke Tambun itu kan aduh banyak rakyat ya di situ padat lagi. Nanti lo langsung lumpuh gitu lah. Tadi Pak Kapolsek juga udah nyuruh tutup, lalu nanti udah terima. Ya di tempat di mana? Kalau nggak di Kota Bekasi aja ya di Jakarta. Katanya mau ke rumah buruh dulu di sini. Gitu. Di kawasan. Namun besok Iya. Tapi izin untuk pelongmasnya juga belum ada. Nggak mau saya gini izin polisi juga diberitahu. Hanya SMS. Hanya pemberitahuan. Tapi kan yang mau pakai lapangan itu kan pasti ada yang punyanya dong. Polanya dong harus izin dong. Udah ditanggung. Ya udah ya ada. Pusat nggak ada ini gitu hibah buat beginian. sedang diusahakan Kementerian PU informasi dari 500 unit. Kita lagi berdekatan Kementerian Kesehatan. Saya udah bicara sama Pak. Coba gue minta langsung. Ada Bu 500 unit dibeli. Dapat 5 udah syukur gue 5, 2 aja disyukur dah. Itu satkernya Bu. Ah. Satker PU Pak. Gue harus cari satu yang tersyukur sama gue. Tapi gue minta jaga gitu lagi. Pernah serantar ke kantor kita ya. Iya, iya. Tadi kalau teman-teman Oli tahunya situ di jembatan 2. Buang gitu jadi. Kalau mengganggu ini pengangkatan di rumah kan Masalah lagi. Buang-buang ntar jatuh. kalau ini rata dia masih sudah mau masuk udah tetap kita tahu kita udah kasih gunung gitu kan kita bikin tanggul mereka Padat. minimal 2 meter saya minta tadi yang baru arahkan ke sana tanggal 1 Desember baru ya Bang Oh iya udah. Ya, ke WA aja ya. kemarin kita lakukan pencarian dulu kalau pencarian tentang karena PJT nggak boleh sudah kita anggarkan sudah PJT sekarang ya
dan maaf. Kamu mau di situ nggak? Udah banyak. Kamunya yang di situ. Udah. Kamunya dekat sini. Pantauan TPA ya, ini TPA masih ilegal dari pantauan yang dilakukan itu seperti apa sih? Ya, hari ini kita bersama-sama seluruh warga Kabupaten Bekasi, khususnya di 4 kecamatan yang ada, juga ada ormas orang Indonesia, kemudian juga ada komunitas Betawi, semua. Ada dari aparat udah jelas lah, TNI, Polri, kemudian camat beserta seluruh jajaran, termasuk rekan-rekan pers semua. Tentunya kita sama-sama sekarang bagaimana memberantas sampah di Kabupaten Bekasi. Kita tahu bahwa Kabupaten Bekasi ini punya warga lebih dari 3 juta, kemudian sampahnya juga luar biasa. Jadi ini adalah upaya bagaimana kita supaya mengurangi sampah yang ada. Kita tahu bahwa ini pasti tidak maksimal, tetapi minimal ada yang kita perbuat bagaimana supaya sedikit mereduce sampah yang ada sehingga kita bisa hidup lebih bersih lah, intinya begitu. Bu, saat ini kita tahu bahwa TPA itu kan masih ilegal. Ada rencana nggak pemerintah daerah untuk melegalkan TPA ini? Karena kita lihat kondisi ini sangat, sampah ini sudah sangat kronis di sini. Kalau untuk melegalkan dalam artian ini jadi TPA betulan atau enggak, kita mesti pakai kajian tentunya. Nanti ada tim pengkaji yang akan mengkaji itu. Nah, sementara ini memang ini jadi kita mau jadikan TPST sementara. Jadi sifatnya adalah sementara dan kemudian kita kirim ke Burangkeng. Gitu. Bu, kalau kita lihat kan sampah sudah sampai ke bibir kali dan mungkin juga masuk ke kali, Bu. Ya. Ada rencana untuk membersihkan dari kali tersebut untuk dari mulai hari ini sampai seminggu ke depan kita akan upayakan terus sampai 2 minggu bahkan kita akan angkat sampah-sampah yang dari bibir-bibir sungai itu sehingga kita tarik naik ke atas. Walaupun memang kita tidak bisa reduce secara langsung semuanya pasti, tetapi kita naik, kita angkat sampai dengan ke pinggirnya, tapi tidak hanya pinggir tapi agak jauh sehingga mengurangi kemungkinan besar sampah itu masuk ke sungai lagi. Dan saya menghimbau seluruh warga tentunya untuk sama-sama menjaga kebersihan kita. Karena tidak mungkin kita lakukan dengan 10 jari ini, tentunya semua harus sama-sama. Karena kalau nggak sama-sama nggak mungkin bisa kabupaten kita ini bersih. Jadi kita berikan Kabupaten Bekasi ini bukan hanya caci maki, tetapi sama-sama mencari solusi. Thank you. Bu, ada tindakan nggak, Bu? Ada. Kita nanti kita sedang bekerja sama dengan TNI, Polri juga. Jadi kalau ada yang ketahuan ada punishment-nya. Gitu. Nggak usah. Tindakan yang dilakukan pemerintah masalah Kita stop sementara. Apabila masih beraktivitas seperti apa? Ya, pokoknya kita stop sementara dulu sampai kan ada reference ya, sampai nanti seperti apa hasilnya. Jadi sementara ini mereka saya stop dulu. Yang Deljan sendiri mengklaim bahwa mereka memiliki izin usaha, sedangkan menurut RH sendiri mereka tidak memiliki izin. Ya, kita lihatlah sebetulnya kalau dia punya izin kan dia tinggal kasih lihat aja. Kalau memang enggak kan pokoknya pada prinsipnya dia punya izin atau tidak punya izin di saat juga sudah ada masalah dengan warga sekitar dalam artian apalagi sampai ada korban, tentunya kita akan stop sementara sampai dengan nanti hasil labnya. Pemerintah saat ini Sudah stop. Jadi ini hari ini sampai 2 minggu kemudian alat berat kita 1 eskavator dan 1 bulldozer itu diturunkan untuk membersihkan dan mengangkut sampah-sampah yang ada di CBM. Itu skenario 1. Untuk pengangkutan selama 3 hari dilakukan oleh 22 armada kita. Jadi tidak semua armada kita difungsikan karena kan buat pelayanan di perumahan dan lingkungan supaya tidak terganggu. Lalu terhadap sampah-sampah yang sudah masuk ke sungai, ke bibir sungai itu ditarik. Kita ambil dari bibir sungai itu sekitar 3 meter, 4 meter itu diambil, ditarik. Kita bikin tanggul supaya masyarakat yang pemulung ini tidak bisa lagi buang itu. Kita bikin tanggul semua. Tanggul itu kurang lebih tingginya sampai 2 meteran. Yang ini kan rata ya, nanti kita tarik semua. Bahwa sepanjang ini kita tarik supaya ada tanggul, jadi tidak bisa masyarakat kita arahkan untuk buang ke sisi ke arah kiri sini.
Di mana kita ketahuikan Pak bahwa dalam penanggulangan sampah ikan hidup menggunakan 3R Pak ya. Ya. Reduce, recycle. Ya. Sementara kita lihat di sini banyak sampah-sampah yang saat ini aja banyak yang sampah yang tidak bisa didaur ulang kembali. Nah Ya. ini pemecahannya sementara di Burangkeng. Burangkeng atau di sini? Di sini Pak. Ini. Nah, Jadi kita sudah membentuk kelompok masyarakat, pengolah masyarakat. Ini bangunannya sudah kita bikin. Bisa dilihat bangunannya sudah dibikin, bisa dilihat. Lalu kelompok masyarakatnya sudah terbentuk. Berpola sudah terbentuk, lalu sudah diberikan pelatihan untuk bagaimana membuat kompos atau pupuk. Lalu 3 hari lagi alat turun, lalu sampah yang tidak ekonomis itu nanti ada tanggal 1 Desember mulai armada kita 5 unit ngambil sampah di sini untuk dibuang. Yang tidak terpakai diambil ke TPA Burangkeng, yang terpakai menjadi komoditas ekonomi masyarakat sekitar. berarti kompos ini juga bisa diperjualbelikan begitu Pak ya? Yang apanya? Komposnya? Komposnya ya, nanti terserah kelompoknya. Kelompoknya Pak ya? Terserah kelompoknya. Berarti kita sudah melaksanakan yang 3R tadi, reduce, reuse, dan recycle itu. Ya. Tadi juga Ibu Bupati sempat menegur beberapa pemilik lapak di sini untuk tidak membuang sampah di kali. Ya. Bahkan Ibu Bupati juga Diarahkan mengatakan sibuk sini. Ah, Diarahkan 1 titik. bahkan Ibu Bupati juga mengatakan kalau misalnya ada yang membuang akan diberi sanksi. Ya, kelanjutan dari kegiatan pembersihan ini itu nanti langsung penindakan oleh Satpol PP, kepolisian dan dinas perhubungan terhadap mobil-mobil yang pada buang sampah ke masih di sini. Buang sampah ke sini, bukan ke Enggak, yang masih tidak taat, yang pinggir kali itu semua akan ditertibkan. Bapak di sini sebagai apa Pak? Saya ketua RT Pak. RT berapa Pak? 04 RW 22. Oke. Bapak di sini sebagai selaku pemuka lingkungan melihat kondisi seperti ini, menurut Bapak seperti apa Pak? Kalau saya secara pribadi saya memang sangat memprihatinkan karena di sini juga ya warga saya juga merasa tertolong dengan adanya sampah ini Pak. Karena memang mata pencahariannya kan dari situ. Ya terlepas memang ada pelanggaran di pinggir kali, kan sekarang sudah diantisipasi kan Pak. Artinya udah dihindari. Sekarang kami udah tidak membuang lagi di pinggir kali. Artinya ada tempatnya dan nanti itu sesuai program dari Pemda Bekasi, kami di sini akan mendaur ulang. Artinya sampah organik atau non organik, yang non organik mungkin nanti akan diangkat ke Burangkeng. Gitu. Itu program dari pemerintah Kabupaten Bekasi. Dari lingkungan RT Bapak sendiri yang mengikuti program 3R daur ulang dari sampah-sampah ini, ini kalau boleh tahu berapa banyak Pak? Warga saya gitu? Iya. Warga saya itu kalau kepala keluarga itu kan 78 kepala keluarga. Plus ditambah dari ada RT sebelah juga yang ikut ke sini Pak. Jadi kalau untuk kepala keluarga itu 78 kepala keluarga. Masih ada tambahan dari kampung sebelah. Ya mungkin kalau 100 kakak ada semuanya. Secara tidak langsung Bapak mengatakan bahwa seluruh warga Bapak hidup, katakanlah mohon maaf Pak ya, dari sampah yang ada di sini gitu Pak. Tadi ya tidak semuanya, memang tidak semuanya, tapi mayoritas Pak. Mungkin boleh dibuktikan Bapak sendiri ke lokasi. Kalau memang mereka itu mata pencahariannya dari situ, meskipun tidak semua. Mayoritas Pak ya. 75% dari sini. Gitu. Nah, tadi Bapak juga mengatakan menghimbau kepada warga untuk tidak membuang sampah ke Kali Cibl Pak. Ya, betul. Seandainya kedapatan warga Bapak membuang sampah ke Kali Cibl, apa tindakan Bapak selaku Ketua RT? Saya yang bertindak Pak, karena saya juga ada surat, ada SK-nya dari kabupaten. Kalau memang masih ada yang melanggar seperti itu, saya yang ditugaskan lah bertiga di sini. Jadi saya sebagai ketua RT juga, ketua KSM Urus Masjid juga di sini, bersama Bang Robik wakil ketua saya, juga sama Bang Anton di sini sebagai bendahara saya. Itu yang diberikan SK sama kabupaten untuk menindak kalau masih ada pelanggaran yang membuang di pinggir kali. Gitu Bang. Tadi Bapak juga mengertikan bahwa di sini ada program 3R Pak ya? Iya. Itu apakah termasuk program bank sampah atau gimana Pak? Apa langsung begitu ditimbang, daur ulang ini langsung dibayar atau memang disimpan dulu untuk kita jual baru mereka dibayar gitu Pak? Jadi kalau 3R ini kan untuk sementara organik, ini kan saya masih katakan masih masa transisi, artinya masih masa percobaan. Ya kualitas organik saya seperti apa gitu kan, saya masih coba-coba di bawah dulu. Artinya kan di sini juga ada yang petani, saya coba dulu. Kalau memang itu kualitasnya bagus ya nanti ya akan dikembangkan gitu. Kalau untuk masalah limbah
Untuk sementara ini masih tetap dari Pangguar itu langsung dijual ke lapak gitu, ke bandar. Mau tanya izin sedikit, ini tempat penampungan sampah ini manfaat nggak sekarang ini? Yang ada ini di samping kita ini, menurut Bapak, bangunan yang ada ini? Ya bermanfaat Pak. Tapi saya lihat kan memang belum pernah digunakan gitu kan? Ya mungkin belum pernah digunakan, karena kan kalau organik itu, kalau di sampah perumahan itu kan minim sekali Pak. Kalau perumahan itu kan kalau dibikin organik, kebanyakan kan plastik kan nggak bisa dibikin organik gitu. Jadi kan apa istilahnya sangat minim gitu kan. Jadi hanya istilahnya kalau memang nanti ada semacam daun-daunan yang bisa dibikin organik aja, saya olah gitu. Kalau misalnya yang non organik atau misalnya kayak limbah-limbah itu ya mereka tadi Bapak sudah sebut limbah non organik Pak ya, atau anorganik Pak ya. Kita ketahui bahwa anorganik salah satunya katakanlah botol aqua Pak. Itu yang dibuang di sini seperti apa Pak? Dimanfaatkannya Pak? Atau katakanlah bungkus kopi ya? Iya. Itu dimanfaatkan di sini sebagai apa? Kalau di sini kan nggak dimanfaatkan. Jadi kalau memang itu bisa katakan limbahnya limbah kayak rongsok apa gitu kan, dari Pangguar itu kan diambil, mereka timbang langsung ke pengepul. Gitu. Jadi belum sempat. Belum dimanfaatkan gedung ini, belum dimanfaatkan untuk itu. Karena ini kan belum ada pengolahan ininya, mesinnya apanya gitu buat pencacah plastik kan belum ada. Gitu. Jadi ini kan baru rencana nanti hari Sabtu baru turun mesin. Ini program dari pemerintah kabupaten, memang hari Sabtu mau turun mesinnya, baru mau saya laksanakan gitu kan.